Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran online perpajakan. Kali ini kita akan membahas materi terakhir, yakni pajak perdagangan internasional. Ketika suatu negara menganut sistem ekonomi terbuka, mengapa negara itu menganut ekonomi terbuka? Karena menyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan negara tersebut dapat dipenuhi sendiri. Seperti Indonesia, kita penghasil beras, tetapi tidak bisa menghasilkan gandum. Padahal gandum di sini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti dalam pembuatan mie, pembuatan roti, kemudian pembuatan gorengan ya. Nah, kalian tentu suka gorengan kan? Itu gandumnya itu impor. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, otomatis kita akan membuka diri untuk memasukkan barang dari luar negara kita. Itulah konsep ekonomi terbuka. Jadi di situ ada perdagangan lintas negara, baik keluar atau yang kita sebut dengan ekspor, kemudian ada perdagangan masuk yang kita sebut dengan impor. Nah, terkait ekspor dan impor, perdagangan keluar negeri maupun masuk ke dalam Indonesia, itu ada pajak-pajak yang harus diselesaikan. Nah, materi ini jarang diperoleh di beberapa kampus yang lain, tapi untuk di kita ini menjadi kurikulum wajib yang harus dipelajari, bahwa perlu kita sadari bahwa tidak mungkin kita menutup diri dari pergaulan internasional. Nah, karena negara kita menganut ekonomi terbuka, di situ ada perdagangan ekspor, ada impor, kemudian ada pajak yang harus diselesaikan, maka materi ini perlu untuk kita pelajari. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini terkait pajak perdagangan internasional dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita mulai. Terkait perdagangan internasional tadi, adanya ekspor, adanya impor. Terus kalau kita kaitkan dengan rumus tentang PDB, pendapatan nasional, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C, consumption. I, investment, investasi. G, governance, pengeluaran pemerintah. X, ekspor. M, impor. Nah, dari komponen itu, X dan M yang melakukan pencatatan, yang dibebani negara untuk menyelenggarakan pencatatan terkait ekspor dan impor terhadap barang-barang yang keluar dari Indonesia dan yang masuk ke Indonesia, itu menjadi tugas pokoknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, hal ini merupakan definisi dari kepabeanan. Jadi kalau kita mendengar istilah bea cukai, maka beanya ini bagian dari kepabeanan terkait pencatatan administrasi ekspor dan impor. Cukai terkait pemungutan cukai. Materi cukai kemarin sudah kita bahas, sekarang materi terkait kepabeanan. Jadi ini meliputi nanti ekspor, ya, barang keluar, impor, barang masuk. Materi saya ambil dari
e-learning cross function pengelolaan keuangan negara. Ini relevan, jadi saya tidak perlu membuat materi lagi. Nah, sedikit perkenalan ya terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Nah, ada organisasi internasional namanya World Customs Organization. Ini merupakan organisasi internasional yang merupakan wadah institusi kepabeanan sedunia. Nah, kita harus tahu bahwa perdagangan internasional itu berprinsip pada asas resiprokal, di mana pengenaan pajaknya harus sama antar negara. Jika ada perlakuan yang tidak sama terkait perdagangan internasional ini, maka negara yang terdampak pun bisa melakukan pembalasan. Misalnya, Indonesia memproduksi mobil, kemudian mobil ini dijual ke pasar internasional. Terkait mobil misalnya disepakati bahwa atas perdagangan mobil dikenakan bea masuk 5% misalnya ya. Maka seluruh negara akan mengenakan tarif 5% ketika ada aktivitas impor mobil. Jadi secara internasional tarif bea masuknya itu akan sama secara internasional, secara umum. Tetapi kadang-kadang ada tarif yang bersifat khusus. Ini diatur di mana? Ketika suatu negara itu melakukan perjanjian bilateral. Misalnya karena sesuatu hal Indonesia dengan Malaysia misalnya yang tergolong dalam negara-negara ASEAN merupakan negara yang berdampingan, saling membutuhkan, maka dibangunlah kerjasama bilateral atau kerjasama yang dalam satu wilayah, kerjasama regional. Nah, ketika disepakati dari perjanjian regional maupun bilateral terkait perdagangan internasional, maka yang digunakan, yang diberlakukan untuk menghitung pajak bea masuk, pajak dengan nama bea masuk ya, itu akan diberlakukan sama. Seperti di ASEAN ini berlaku ASEAN Free Trade Area. Nah, sudah disepakati bahwa dengan perdagangan bebas negara ASEAN, maka tarif bea masuk perdagangan barang di negara-negara ASEAN ditetapkan 0%. Jadi, ketika Indonesia mengimpor komoditas dari Thailand, dari Malaysia, dari mana lagi? Brunei, diimpor ke Indonesia akan dikenakan tarif 0%. Sebaliknya, ketika Indonesia menjual produknya ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, itu juga atas barang tersebut dikenakan tarif 0%. Ketika salah satu negara mengingkari perjanjian tersebut, maka kita bisa membalas. Misalnya, ternyata kok produk dari Indonesia yang dijual ke Filipina dikenakan bea masuk 10%. Nah, ketika informasi itu kita dapatkan, kita memperoleh evidence-nya, maka kita bisa melakukan tindakan pembalasan. Jadi barang-barang Filipina yang dijual ke Indonesia, jadi Indonesia mengimpor barang dari Filipina, juga akan dikenakan bea masuk 10% sebagai tindakan pembalasan. Nah, kesepakatan internasional tersebut itu dibahas dalam forum WCO, World Customs Organization. Indonesia bagian dari anggota WCO.
Kemudian terkait visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Ya. Saudara untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bisa akses di www.beacukai.go.id. Nah, kemudian jika ada membutuhkan konsultasi informasi yang lebih dalam, saudara bisa menghubungi Bravo Bea Cukai di angka 1.500.225. Kemudian misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang pertama, kami memfasilitasi perdagangan dan industri. Jelas ya, ini dalam rangka tadi mencatat X dan M-nya, ekspor dan impor. Selain itu juga di sini ada fasilitas-fasilitas kepabeanan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendongkrak X. Ketika suatu negara X-nya atau ekspornya itu tinggi, M-nya itu rendah, ya, atau bahkan bisa nol, tidak ada impor tapi kita menjual terus ke luar negeri, maka Y akan tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi. Jadi bagaimana agar pertumbuhan ekonomi itu di suatu negara itu tinggi berdasarkan konsep Y sama dengan CIG X min M, maka X ini harus ditingkatkan. Nah, dari pelajaran ini saya mengajak rekan-rekan berpikir untuk menjadi eksportir, jangan berpikir menjadi importir. Kenapa? Karena ketika Anda mengekspor, nah di situ Anda berperan dalam membentuk tadi pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi bagi negara kita. Nah, agar X ini tetap tinggi, ada beberapa fasilitas pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di antaranya adalah kawasan berikat. Di situ diberikan fasilitas bea masuknya ditangguhkan, kemudian PPN, PPH, PPNBM tidak dipungut. Sehingga ketika kawasan berikat itu mengimpor bahan baku dari luar negeri, dia tidak perlu membayar pajak. Arus kasnya menjadi lebih baik. Jadi modalnya tidak perlu terlalu besar. Kenapa? Karena tidak perlu lagi pengeluaran kas untuk membayar pajak. Di samping itu secara logistik itu sangat rendah biayanya. Begitu barang datang di pelabuhan itu bisa langsung dikeluarkan. Kenapa? Karena pengawasannya nanti di tempat, bukan di pelabuhan ya, bukan di kawasan pabean, tetapi di kawasan berikat tersebut, di pabriknya. Memang untuk kawasan berikat ini diberikan untuk industri-industri yang orientasinya adalah ekspor, yang penjualannya keluar negeri. Jadi dalam rangka tadi ya, mendongkrak X agar X-nya tinggi. Nah, ketika ada industri, dampak lainnya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini efek multiplier dari pemberian fasilitas di bidang kepabeanan. Itu contohnya. Perdagangan dan industri jelas tadi. Kita akan memberikan fasilitas. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini akan memberikan fasilitas terhadap industri-industri yang orientasinya ekspor. Nah, di Kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah ya, khususnya yang di bawah kantor Bea Cukai Semarang itu ada sekitar 100-an kawasan berikat. Nah, saya bermimpi Anda menjadi pemilik salah satu dari kawasan berikat tersebut. Bikinlah usaha apa yang nanti bisa dijual ke luar negeri. Misalnya sarden lele atau
rendang ayam, ya, tidak daging sapi tapi rendang ayam, karena di Jawa Tengah itu industri peternakan ayam banyak ya. Sumber bahan bakunya tersedia, saudara bisa mengolah itu, dikemas, diawetkan, dan dijualnya ke luar negeri. Nah, bisa minta fasilitas tadi kawasan berikat. Ketika mengimpor mesin, mengimpor kaleng yang digunakan untuk pengemas, itu bukan dibebaskan ya, biaya masuknya ditangguhkan, PPN, PPh-nya tidak dipungut, sehingga akan mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, kita menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Nah, ini fungsi pertahanan. Jadi, barang-barang yang dari luar negeri itu tidak serta-merta diizinkan mudah masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk melindungi industri dalam negeri. Contoh, pakaian bekas, garment ya, dari luar negeri tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Kenapa? Ketika itu diizinkan masuk ke Indonesia, maka saudara bisa bayangkan, di Jawa Tengah pabrik garment itu banyak sekali ya. Kalau dihitung pakai jari ya 20-an ada lah. Nah, pabrik-pabrik ini memproduksi pakaian. Ketika ada pakaian dari luar negeri diizinkan dengan sebebas-bebasnya masuk ke Indonesia, diizinkan sebebas-bebasnya begitu ya, maka akan mengancam kelangsungan hidup industri garment di Jawa Tengah. Nah, ini maksud dari kata-kata melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Jelas, ketika impor itu tidak tercatat, ya, pajaknya pasti tidak akan masuk ke kas negara. Yang kedua, pencatatan X-M, M-nya, impornya itu menjadi tidak akurat. Itu. Jadi fungsinya, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan, dan yang terakhir terkait optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa penerimaan pemerintah pusat itu ada 7, di mana 4 itu di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan 3 itu di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, mulai dari PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, itu di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Bea masuk, bea keluar, dan cukai itu di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pertama terkait Trade Facilitator dan Industrial Assistance. Di sini meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Yang berikutnya mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Nah, tadi wujudnya sudah saya terangkan ya. Ada fasilitas kawasan berikat. Untuk apa? Untuk mendongkrak ekspor. Kemudian ketika perusahaan itu memperoleh fasilitas itu, importasinya sangat lancar. Tidak ada hambatan karena pengawasannya langsung di kawasan berikat tersebut. Fungsi yang kedua terkait community protector, perlindungan kepada masyarakat. Ini fungsinya diwujudkan melalui melindungi masyarakat, industri, dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Contoh, ini terkait impor
narkotika, prekursor, dan psikotropika. Nah, bisa kita bayangkan ketika NPP tadi, contohnya sabu-sabu, ekstasi ya, masuk dengan bebas di Indonesia, dampaknya sangat tidak baik untuk masyarakat Indonesia. Makanya terhadap barang-barang impor, barang-barang ekspor yang berdampak negatif, yang dibatasi, yang dilarang itu kita perhatikan dengan betul oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi masyarakat yang ada di wilayah negara kita itu merasa aman karena barang-barang yang berbahaya tersebut pasti ketika dimasukkan ke Indonesia sudah tentu sistem akan menolak ya. Kemudian melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan perlindungan kepada masyarakat, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa terhadap barang-barang kena cukai yang memiliki karakteristik tadi ya, membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, itu dikenakan cukai. Maksudnya bagaimana? Agar barang tersebut menjadi mahal dan hanya konsumsinya akhirnya bisa berkurang. Tetapi sepertinya itu tidak berlaku ya. Semakin tinggi tarif cukai, semakin tinggi juga produksinya ya. Itu adalah kondisi spesial di negara kita. Kemudian fungsi utama yang terakhir terkait penerimaan negara. Jadi penerimaan negara ini fungsi yang terakhir. Yang pertama tadi utamanya adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Yang kedua, perlindungan kepada masyarakat, community protector, dan baru yang ketiga, revenue collector. Jadi ini fungsi yang terakhir. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Nah, di sini kalau dibuat seperti timbangan, ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memiliki fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. Pelayanan itu terkait dengan industrial assistance dan trade facilitator, terkait dengan pemberian fasilitas ya terhadap industri dan perdagangan. Kemudian fungsi pengawasan itu dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dan penerimaan negara. Nah, itu sekilas tentang institusi kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekarang kita masuk ke pengertian. Diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Kepabeanan. Ya. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ketika impor, dipungut bea masuk, ketika ekspor, dipungut bea keluar. Nah, barang-barang apa saja yang dipungut bea masuk, barang-barang apa saja yang dipungut bea keluar, nanti kita pelajari.
terhadap kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau impor maupun mengeluarkan barang dari daerah pabean maupun ekspor, orang maupun badan wajib memberitahukan. Jadi wajib memberitahukan. Ini dalam rangka apa? Tertib administrasi pencatatan ekspor dan impor tadi. Jadi harus diberitahukan. Ketika impor itu nanti disebut sebagai pemberitahuan impor barang, ketika ekspor pemberitahuan ekspor barang. Ini adalah dokumen pelaporan pajak ketika impor dan ekspor. Nah, di awal sudah kita singgung ya bahwa perpajakan di Indonesia itu secara umum menganut konsep self-assessment system, di mana pemberitahuan pajak, penyelesaian kewajiban pajak itu dilakukan oleh masyarakat, oleh orang maupun badan. Fungsi negara apa? Fungsi negara mengawasi bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak itu dilaksanakan dengan baik. Kalau ada yang tidak membayar pajak, maka kewajiban negara menegur. Nah, wujudnya nanti biasanya teguran itu akan disertai dengan sanksi. Jadi fungsi sanksi itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk lebih mewujudkan awareness masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakan. Di awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa fungsi pajak terkait jalannya pemerintahan, pemberian pelayanan publik, ya. Dari mana uangnya? Dari kita semua. Jadi dari rakyat, yang melaksanakan juga rakyat, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bea masuk dan bea keluar. Bea masuk, pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Kemudian bea keluar, pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Undang-Undang Kepabeanan nomor berapa? Ada yang tahu? Nah, tugas untuk kalian itu. Cari ya Undang-Undang Kepabeanan. Resum dalam 5 halaman. Tugas untuk kalian meresum Undang-Undang Kepabeanan dalam 5 halaman yang memuat konsep dasar impor, ekspor, dan perhitungan pajak, bea masuk dan bea keluar. Dikumpulkan kapan? Saat ujian akhir semester. Oke, kita masuk ke pengertian impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu apa? Bahasa sederhananya adalah seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini definisi daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Nah, secara de facto harusnya, secara de jure ya, harusnya pengenaan bea masuk itu posisinya di sini. Ini misalnya dari luar negeri nih, dari Singapura di sini. Nah, begitu masuk di perairan Indonesia, ini harusnya terutang bea masuk.
harusnya sudah membayar biaya masuk. Tetapi tidak mungkin penyelesaian kepabeanan itu di sini, di tengah laut ya, apalagi yang melalui penerbangan. Nggak mungkin di atas diselesaikan kewajiban kepabeanan. Maka dibuatlah yang namanya kawasan pabean. Pelabuhan-pelabuhan udara, pelabuhan laut atau pelabuhan darat yang nanti digunakan sebagai kawasan tempat penyelesaian kewajiban kepabeanan. Sehingga tidak perlu lagi menunggu di sini, tetapi tunggu di misalnya Tanjung Priok di sini. Jadi begitu kapalnya sandar, barangnya dibongkar, dikenakanlah bea masuk. Sama seperti ketika di Semarang ya, dibuatlah pelabuhan internasional, baik Bandara Ahmad Yani maupun pelabuhan Tanjung Emas. Begitu ada komoditas barang impor, kapal dari luar negeri sandar. Nah, sebelum barang itu dikeluarkan dari pelabuhan, maka harus sudah lunas pajaknya. Ini terkait daerah pabean. Lebih rinci lagi, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Itu ya. Tempat tertentu, ini batas wilayah. Nah, ini di luar ini masih setelah batas wilayah kan ada zona ekonomi eksklusif 200 mil. Misalnya di sini ada rig penambangan minyak bumi lepas laut, lepas pantai. Nah, barang-barang yang dibutuhkan di sini misalnya mesin untuk menambang minyak bumi, pompa, pipa, dan sebagainya, termasuk spare part ya. Ketika dibeli dari luar negeri, maka berlaku undang-undang kepabeanan terkait impor. Terkait impor. Berarti dikenakan biaya masuk juga. Jadi, kemudian ada kawasan pabean. Tadi sudah saya singgung. Didefinisikan sebagai kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBJ. Nah, idealnya bea cukai itu berjaga di sepanjang garis perbatasan untuk mengawasi lalu lintas barang dan memungut bea masuk. Tetapi ini tidak realistis untuk menghentikan sarana pengangkut di perbatasan untuk memenuhi kewajiban pabean. Untuk itu pemenuhan kewajiban pabean ditarik ke tempat-tempat tertentu dalam daerah pabean yang disebut kawasan pabean. Sehingga secara hukum batas kawasan pabean itu juga merupakan garis perbatasan atau istilahnya border. Nah, ini harusnya di sini nih, petugas bea cukai di perbatasan sini. Tapi kan tidak mungkin ya, apalagi yang pesawatnya suruh menyelesaikan kewajiban pajak dulu di atas, nggak mungkin lagi kan. Nah, ditariklah ke kawasan pabean. Nah, ini mekanisme impor. Ini suatu saat jika Anda pengen jadi importir, ya kan nggak ada yang tahu nasib orang. Anda belajar ekonomi saat ini, siapa tahu besoknya nggak dapat pekerjaan apa-apa, justru menjadi importir membuat Anda menjadi sukses. Nah, kan nasib orang nggak ada yang tahu kan. Ketika kapal datang, dilakukan pembongkaran di pelabuhan, kemudian di situ ditimbun. Nah, importir ini melaporkan pajaknya. Jadi hitung dulu secara self assessment berapa biaya masuknya, berapa PPN impornya, berapa PPh impornya. Pajaknya dihitung, disetorkan, dilaporkan dengan pemberitahuan impor barang. Setelah semua dokumen ini sesuai, maka barang tersebut dikeluarkan. Sesuai dalam artian ya, sudah benar, pajaknya perhitungannya sudah benar, tidak ada yang terutang lagi, nah bisa dikeluarkan untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia, bisa dipakai, istilahnya impor untuk dipakai.
Nah, pengeluaran tadi dari pelabuhan tadi ya, setelah diberitahukan, dikeluarkan ya, tujuan pengeluaran tadi bisa untuk dipakai, bisa diimpor sementara. Jadi impornya itu hanya sementara waktu, setelah itu barang itu dikembalikan lagi ke luar negeri. Atau bisa ditimbun di tempat penimbunan berikat. Salah satu contohnya adalah kawasan berikat. Nah, atau bisa ditimbun di TPS lain, dipindahkan ke TPS lain. Misalnya di pelabuhan penuh, dipindahkan ke TPS lain yang masih longgar. Atau yang terakhir bisa diangkut terus, diangkut lanjut, atau direekspor. Jadi barang tersebut misalnya tujuannya Surabaya, pelabuhan Tanjung Perak. Tetapi kapal yang mengangkut ke Surabaya tadi harus berhenti dulu di pelabuhan Tanjung Emas. Nah, di pelabuhan Tanjung Emas ada barang-barang impor yang tujuan Surabaya. Nah, ini istilah diangkut terus, diangkut lanjut. Saya tidak menjelaskan secara detail, ini hanya gambaran-gambaran. Jadi tidak berhentinya di Tanjung Mas, tetapi dilanjutkan lagi perjalanan sampai ke pelabuhan Tanjung Perak. Nah, posisi ketika di Semarang tadi, di pelabuhan Tanjung Mas, itu barang-barang yang dalam kategori diangkut terus atau diangkut lanjut. Kemudian ada lagi barang yang direekspor, tadi terkait impor sementara. Contohnya ya, ketika diimpor, tetapi hanya misalnya 2 bulan, maka itu namanya impor sementara. Nah, setelah masa 2 bulan itu, barang tersebut dipacking lagi, dikirim lagi ke luar negeri atau reekspor. Begitu. Nah, terkait angkut terus dan angkut lanjut, ini penjelasannya. Misalnya, ada kontrak pengangkutan dengan tujuan akhir Pantoloan. Saudara tahu Pantoloan di mana? Ini ada di Pulau Sulawesi. Jadi kalau ada huruf K, ya Pulau Sulawesi kan huruf K, itu di bagian atasnya, bagian atas huruf K, tengah atas. Jadi K-nya naik dikit itu Pantoloan. Misalnya barang dari luar negeri, kapalnya itu sampai ke Pantoloan harus berhenti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, kemudian Pantoloan. Nah, misalnya di Tanjung Priok diangkut terus. Ini angkut terus itu bagaimana? Barangnya tidak turun, jadi masih di kapal. Kemudian di Tanjung Perak, misalnya barangnya turun, maka ini istilahnya angkut lanjut, misalnya ganti kapal. Nah, dari Perak ke Makassar tidak turun, ya Makassar tahu ya, Sulawesi bagian bawah. Barang tidak turun dengan kapal yang sama, ini angkut terus, kemudian naik ke atas ke Pantoloan sampai tujuan, barang turun di pelabuhan Pantoloan. Konsepnya seperti itu. Inward manifest, outward manifest itu tidak kita singgung, itu butuh waktu yang lama untuk membahas itu. Kita menjelaskan hal-hal gambaran yang bisa menjelaskan Anda itu paham, oh terkait lalu lintas barang internasional itu seperti ini, gitu. Pajaknya seperti ini. Kemudian ada pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Pengawasan kepabeanan itu ada 3 tahap. Bisa dilakukan sebelum import clearance atau pre-clearance, bisa dilakukan pada saat import clearance, atau setelah import clearance, atau istilahnya post clearance audit. Sebelum import clearance, ini pengawasan dilakukan dalam proses pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan barang. Ini kan importir belum melakukan pemberitahuan. Nah, kemudian pada saat import clearance, pada saat importir mengajukan pemberitahuan,
itu dokumen-dokumennya kita teliti. Apakah sudah sesuai? Apakah perhitungan pajaknya benar? Apakah semua pajaknya sudah dibayarkan? Nah, ini pada saat impor clearance. Dan yang terakhir, apakah barang-barang yang diimpor itu memenuhi ketentuan larangan pembatasan. Jadi ada barang-barang impor yang dilarang diimpor, ada barang-barang yang dibatasi diimpor. Jadi boleh diimpor tetapi jumlahnya dibatasi. Contoh, daging sapi itu pembatasan, ya. Ketika kebutuhan di dalam negeri itu kurang, misalnya daging sapi, kita bisa memproduksi daging sapi, tetapi kurang. Nah, apa yang dilakukan agar harga itu tidak naik atau tidak terjadi inflasi? Nah, kita mengulang kembali ke materi semester 1 ya, pelajaran ekonomi makro. Anda harus ingat pembentukan harga itu berdasarkan pada teori supply and demand. Ketika permintaan tetap tetapi persediaan barangnya sedikit, apa yang terjadi? Harga akan naik. Bagaimana biar harga tidak naik? Maka persediaannya harus seimbang dengan persediaannya harus seimbang dengan permintaannya. Supply and demand-nya harus seimbang sehingga harga tetap stabil. Nah, kekurangan supply tadi dari mana diperoleh? Dari impor dari luar negeri. Misalnya terkait daging sapi, kita masih membutuhkan daging sapi dari Australia. Untuk apa? Untuk menjaga agar ketersediaan di dalam negeri stabil. Persediaan stabil, maka harga akan relatif stabil, inflasi akan terjaga. Nah, kalau inflasinya liar, nanti yang merasakan dampaknya yang paling besar adalah rakyat. Anda ya nanti tidak bisa lagi ketika misalnya daging sapi benar-benar tidak boleh diimpor. Nah, dampaknya nanti adalah Anda tidak bisa makan lagi sate sapi, tidak bisa lagi mengkonsumsi bestik sapi, atau yang lain deh. Gandum tidak boleh diimpor. Nah, Anda udah nggak bisa makan gorengan lagi nih. Padahal mendoan itu enak kan? Nah, itu tadi mekanisme untuk menjaga agar harga di dalam negeri stabil. Kita menjaga ketersediaan barang di dalam negeri. Mekanismenya tadi melalui impor. Ketika ada kekurangan produksi, ketika produksi tidak sanggup menutup kekurangan, jalan yang paling sederhana adalah membuka impor. Paling sederhana, cepat, dan sekarang masih ampuh untuk menahan laju inflasi. Ketika harga itu stabil, daya beli masyarakat ada, nah akan muncul pertumbuhan ekonomi. Anda bisa menikmati gorengan murah, Anda bisa menikmati roti, mie instan. Nah, itu adalah efek dari tadi perdagangan internasional terkait impor. Kemudian yang berikutnya, kembali ke materi ya, setelah impor clearance. Jadi setelah impor clearance pun dilakukan pengawasan dengan mekanisme apa? Audit, pengujian kembali terhadap dokumen-dokumen yang sudah diteliti tadi, apakah sudah benar atau ternyata masih ada kesalahan. Ya. Ketika masih ada kekurangan pembayaran pajak, nanti akan ditagih. Nah, sekarang terkait dengan community protector. Tadi saya singgung ada barang-barang yang dilarang dan ada barang-barang yang dibatasi.
Di dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 53 Ayat 1, untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lartas, instansi teknis yang menetapkan peraturan lartas atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan. Nah, tentang pengawasan terhadap barang-barang impor atau ekspor, barang larangan dan atau pembatasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2015. Instansi teknis, ya, misalnya terkait industri tekstil. Siapa sih yang tahu terkait industri tekstil? Tentu adalah Kementerian Perindustrian. Kemudian terkait handphone. Ketika handphone ini tidak diatur, ya, penggunaannya, terus perizinan terkait sinyal, nah ini akan membahayakan negara. Dari apa? Dari lalu lintas sinyal, lalu lintas data. Nah, terkait komunikasi, maka instansi teknisnya bisa di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Nah, barang-barang tersebut, ya, terkait lartas tadi nanti dilakukan penelitian. Jadi semua barang impor itu dilakukan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224. Dasarnya apa? Aturan dari instansi teknis. Barang ini tidak boleh, barang ini boleh, barang ini dibatasi. Nah, itu dari instansi teknis. Jadi diteliti kejelasan jenis barangnya, kejelasan dokumen yang disyaratkan, satuan barang, misalnya ada kuota. Jadi boleh impor daging sapi tetapi maksimal 10.000 ton, misalnya seperti itu. Jadi begitu sudah terpenuhi 10.000 ton, maka tidak boleh lagi mengimpor. Begitu. Kemudian kejelasan instrumen administrasi yang digunakan untuk pengawasan. Nah, ini yang melakukan pengawasan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Masyarakat aman. Industri dalam negeri tetap dapat berkembang. Karena ini menjadi tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tadi ya, pengawasan kalau dari istilah tata niaga impor nanti ada pengawasan border, ada pengawasan post border. Pengawasan border itu pengawasan pada saat impor clearance. Kemudian pengawasan post border itu bisa dilakukan dengan mekanisme audit atau instansi teknis tersebut melakukan survei pasar, pengecekan barang-barang yang ada di dalam negeri, penelusuran. Benar enggak? Misalnya ada sepeda, ternyata sepeda itu disyaratkan SNI. Sepeda mainan itu ada beberapa syarat, misalnya salah satunya adalah SNI, sesuai standar nasional Indonesia. Nah, ketika ada barang-barang yang tersebut yang tidak ada SNI-nya, maka bisa dilakukan penyitaan dengan mekanisme pengawasan post border. Atau misalnya terkait kosmetik, ketika tidak ada izin dari Badan POM, terlanjur masuk, ya, karena sangat banyaknya barang-barang yang dari luar negeri dan banyaknya pelabuhan tikus, artinya impor tersebut bisa jadi tidak melalui pelabuhan internasional yang ditunjuk sebagai kawasan pabean, tetapi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah, ini menggunakan mekanisme pengawasan post border. Jadi ketika di pasar didapati ada kosmetik yang tidak ada izin Badan POM, nah dilakukan penyitaan dan nanti akan dilakukan pemusnahan. Itu salah satu contoh wujud dari pengawasan post border. Siapa yang melakukan itu semua? Ya, semua instansi yang terkait, atau bahasa di ketentuan ini disebut sebagai instansi teknis. Bisa Badan POM melakukan operasi pasar, bisa Kementerian Perindustrian yang turun langsung ke pasar mengecek barang-barang yang impor, ya,
atau Kementerian Perdagangan. Nah, instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Itu pengantar untuk memberikan kita pemahaman terkait impor dan ekspor. Jadi impor dan ekspor itu tidak serta-merta semuanya boleh diimpor, semuanya boleh diekspor, ada ketentuan-ketentuannya. Utamanya dalam rangka apa? Dalam rangka tadi trade facilitator, kemudian community protector, dan yang terakhir revenue collector. Nah, ini sudah kita singgung kemarin bahwa sumbangan pajak atas biaya masuk dan biaya keluar memang tidak sebesar cukai. Kalau cukai kemarin sudah kita hitung ya, hampir 10%. Tetapi untuk biaya masuk dan biaya keluar itu totalnya, kalau kita lihat di APBN 2019, biaya masuk itu sumbangannya 38,9 triliun dan biaya keluar 4,4 triliun. Hanya sekitar 43,3 triliun dari APBN 1.786 triliun. Nah, kecil. Makanya revenue collector itu diletakkan di fungsi nomor 3, fungsi terakhir. Fungsi utamanya tadi pertahanan ekonomi, ya, community protector. Kemudian industrial assistance, trade facilitator. Dalam rangka apa? Menumbuhkan ekspor dalam kaitannya pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak banyak, tetapi nanti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya beli masyarakat itu cukup signifikan. Efek multiplier terhadap fasilitas kepabeanan, nah, efek multipliernya luar biasa. Ya. Memang secara penerimaan kecil, tetapi secara pertumbuhan ekonomi dampaknya signifikan. Jadi fungsi pajak terkait biaya masuk dan biaya keluar, kalau kita simpulkan, fungsi utamanya adalah reguleren, fungsi mengatur, ya. Mengatur barang apa saja yang boleh masuk Indonesia, barang apa yang tidak boleh, barang apa yang dibatasi. Termasuk juga barang-barang yang boleh diekspor. Ada barang-barang yang tidak boleh diekspor. Semacam kondisi sekarang ini, itu barang-barang terkait alat pelindung diri, ketika negara kita masih membutuhkan dan di kita ada produsennya, maka tentu akan dilarang diekspor. Kenapa? Kebutuhan dalam negeri masih sangat mendesak. Jadi APD yang diproduksi dalam negeri digunakan sendiri dulu. Kalau ada kurang, impor. Kalau ada kelebihan, nanti ditinjau. Kalau memang surplusnya sudah, jadi produksinya sudah sampai surplus, nah nanti akan dibahas lagi apakah boleh diekspor atau tetap tidak boleh. Jadi benar-benar digunakan untuk mengatur pertahanan, pertumbuhan ekonomi. Baru fungsi yang kedua terkait penerimaan. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Sebelum masuk perhitungan ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Rumusnya gampang. Biaya masuk itu tarif dikalikan dengan nilai pabean. Yang jadi masalah, tarifnya ini berbeda-beda untuk setiap jenis barang. Kursi bisa jadi tarifnya berbeda dengan meja, berbeda lagi dengan laptop, berbeda lagi dengan impor misalnya handphone. Nah, setiap barang memiliki tarif yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin dihafalkan untuk tarif.
Terus kalau Anda mau jadi importir, tarif dapat dilihat dari mana? Saudara bisa buka insw.go.id atau saudara bisa lihat dari BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Bukunya cukup tebal, ya, karena di situ memuat semua jenis barang. Nah, tarif selesai. Sekarang tinggal nilai pabean. Nilai pabean itu secara simpel didefinisikan dalam CIF, Cost Insurance Freight, atau bahasa sederhananya adalah nilai barang sampai di pelabuhan di Indonesia, pelabuhan tempat penyelesaian kewajiban pabean. Jadi misalnya ada barang impor di Pelabuhan Tanjung Mas, berarti nilai barang tersebut sampai Pelabuhan Tanjung Mas itu berapa, yang meliputi harga barang itu di negara asal, C-nya, kemudian biaya pengangkutannya, freight-nya, sampai ke Semarang, sampai ke Tanjung Mas, dan asuransi ketika pengangkutan. Termasuk ketika ada biaya lain, pokoknya biaya barang itu sampai di pelabuhan tujuan tempat penyelesaian kewajiban pabean. Oke, teorinya itu. Nah, kita langsung ke soal saja ya, untuk lebih memperjelas. Misalnya pada tanggal 3 Juli 2020, barang yang diimpor PT ABC 1000 unit smartphone dari Cina tiba di Pelabuhan Tanjung Mas. Harga di sana $300 per unit, biaya pengangkutan dan asuransi $1000. Bagaimana penyelesaian pajaknya? Nah, harus diingat kembali bahwa menghitung pajak itu dalam rupiah. Sehingga ketika harga atau nilai transaksinya, nilai pabeannya dalam bentuk dolar, maka ini harus dikonversi dalam rupiah. Saudara bisa download ya dari pajak.go.id, beacukai.go.id untuk mencari kurs pajak yang berlaku pada saat penyelesaian kewajiban pabean. Ini kan penyelesaiannya tanggal 3 Juli nih. Nah, kita cari kurs yang berlaku tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Ini berdasarkan KMK 28 KM 10 tahun 2020. $1 Amerika itu senilai Rp14.253 ya. Bukan kurs BI, tapi kurs pajak. Nah, kita catat dulu. Kemudian kita cari tarifnya. Smartphone itu tarifnya berapa? Nah, ternyata di dalam dari insw.go.id kita peroleh bahwa atas smartphone itu dikenakan biaya masuk 0%, PPN 10%, PPh-nya 10%. Jadi tarifnya ini ada di insw. Oke, sebelum masuk ke perhitungan, saya tunjukkan. Nah, saudara ketik ini ya, insw.go.id. Nah, akan keluar seperti ini. Masuk ke websitenya. Nah, maaf agak lambat karena kalau sudah siang begini biasanya lalu lintasnya padat ya. Nah, ini tampilan pertama insw.go.id. Kemudian saudara klik aplikasi LNSW, kemudian klik INTR. Ketika ini diklik, nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah saya siapkan untuk mempercepat saja. Ya. Nah, saudara kan memerlukan tarifnya berapa? Nah, cari di sini. Hak Indonesia NTR, HS Code Information. Diklik ya. Ketika diklik, nah munculnya seperti ini.
HS Code Information. Kita mau mengimpor apa? Smartphone, telepon selular. Coba kita lihat. Telepon selular. Kita lihat. Coba kata telepon. Nah, ini muncul di sini telepon. Kalau telepon dengan kabel di sini perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel. Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya. Nah, ini nih. Ini untuk smartphone di sini. 8517.12.00. Inilah yang disebut dengan HS Code. Singkatannya adalah Harmonized System Code, kode sistem harmonisasi. Kode ini akan sama baik di Indonesia maupun di luar negeri. 6 digit pertama ini akan sama. Ya, 85, 17, 12. Ini akan sama di secara internasional. Yang berikutnya, kadang-kadang ada perlu penjelasan di negara-negara masing-masing negara. Nah, ini diatur di digit berikutnya sampai digit ke 10. Nah, kita lihat berapa tarifnya. Nanti ketika kita klik kita akan ditanyain ini. I am not a robot. Nah, ini dia. Terkait pesawat telepon jaringan seluler tadi ya, untuk sebagian besar negara biaya masuknya 0%, PPN 10%, PPh 10%. Ini regulasinya PMK nomor 6 PMK 10 2017. Kemudian diubah lagi yang terkait PPh itu PMK 110 tahun 2018. Kemudian biaya masuk anti dumping tidak ada, biaya masuk tindakan pengamanan tidak ada. Nah, kemudian ada tarif preferential tarif. Misalnya tadi barangnya dari mana? Dari Cina ya. Diatur tahun 2017 tarifnya 0%, 2018 0%. Sekarang tahun 2020 berarti ikutnya adalah MFN, Most Favored Nation, sebagian umum negara. Nah, kemudian ke bawah lagi, jadi masing-masing negara ini seperti tadi saya cerita ada tarif terkait dengan perjanjian bilateral atau regional. Ini misalnya ya, AHKFTA ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement. Nah, kemudian ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership. Nah, ini adalah hasil-hasil perjanjian bilateral regional. Kemudian A3 ASEAN Trade in Goods Agreement ya. ACFTA ASEAN China Free Trade Area. Nah, ini tarifnya diatur secara khusus di 2017-2018. 2019-2020 berarti pakainya Most Favored Nation. Yang sekarang masih berlaku apa ini? Ini contohnya IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi bilateral ini ya, antara Indonesia dengan pemerintah Australia. Tarifnya di 2020 sampai 2034 itu untuk handphone 0%. Indonesia ketika memproduksi handphone dijual ke Australia, Australia harus mengenakan biaya masuk 0%. Sebaliknya, Australia memproduksi handphone dijual ke Indonesia, Indonesia pun harus mengenakan tarif 0%. Ini dasarnya PMK 81, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81, PMK 10 2020. Itu contohnya ya. Nah, di sini tadi saya sebut lartas, larangan pembatasan. Handphone, smartphone, telepon seluler ya.
itu boleh diimpor, tetapi ada pembatasan. Pembatasannya apa? Nah, di sini butuh beberapa perizinan. Jadi yang bisa mengimpor telepon seluler, komputer genggam, tablet, itu hanya importir tertentu telepon seluler, hanya tertentu. Saudara kalau mau mengimpor komoditas tersebut harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan, ya, yang mengeluarkan perdagangan. Ada pembatasan. Selain importir tertentu, juga butuh PI, persetujuan impor. Ini juga diperoleh di Kementerian Perdagangan. Yang syarat berikutnya adalah laporan surveyor. Jadi butuh laporan surveyor. Ya, ada 3. Kalau 3 ini dipenuhi, boleh diimpor. Nah, ketika sudah diimpor, barang tersebut diedarkan, dijual di dalam negeri, dia ada pembatasan lagi, post border. Apa pembatasannya? Nah, ini butuh sertifikasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Jadi butuh sertifikat itu untuk bisa digunakan berkomunikasi. Jadi emailnya itu nanti harus disertifikasi. Kemudian ada juga pembatasan laporan surveyor atau bisa menggunakan angka pengenal impor produsen. Ini di Kementerian Perdagangan. Jadi total untuk bisa menjual handphone, smartphone, ada 5 dokumen larangan pembatasan, dokumen perizinan yang harus dipenuhi, mulai dari IT, importer terbatas ya, importer tertentu, persetujuan impor, laporan surveyor, sertifikasi, atau yang terakhir bisa menggunakan angka pengenal impor produsen. Nah, yang kita butuhkan adalah untuk mata kuliah kita tarif saja. Bagaimana penyelesaian pajak terkait impor handphone tadi? Kita ingat-ingat ya. 0% PPN 10, PPh 10. Kembali ke materi. Kos 1000 unit. Harga per unit $300. Rupiahnya adalah 14.253. Jadi totalnya adalah 4.275.900.000 rupiah. Insuran dan freight $1.000. Jadi biasanya kan 300 unit, 1000 unit itu dikemas dalam satu kontainer. Biaya pengangkutan satu kontainer dari Cina ke Tanjung Mas itu $1.000 misalnya begitu. Tinggal dikalikan kurs pajaknya 14.253. Ya, sudah ya. Jadi CIF atau nilai pabeannya itu 4.290.153.000. Kita hitung pajaknya, biaya masuk 0%. 0 kali 4,2 miliar, 0. Kemudian kita cari nilai impornya, karena untuk menghitung PPN dan PPh itu dasarnya adalah nilai impor. Anda buka kembali ya, PPN. PPN itu dasar pengenaan pajaknya ada 5. Harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain. Nah, nilai impor ini yang dipakai. PPh, Anda buka PPh pasal 22. Itu dasarnya adalah nilai impor. Nah, nilai impor dari mana? Dari nilai pabean ditambah bea masuk. 10% kali nilai impor ya, udah ketemu. Jadi pajak yang harus diselesaikan 429 juta ditambah 429 juta. Nah, ini sekitar 858.030.600 rupiah. Kapan ini harus dibayar? Bersamaan dengan penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang. Nah, tadi bisa ini print screen dari tadi ya, peraturan lartasnya. Kemudian tarif
Nah, terkait ekspor, lartas ekspor tidak ada. Jadi kalau Anda bisa memproduksi handphone, smartphone, saudara mau mengekspor ke luar negeri kemanapun, tidak ada larangan pembatasan. Silahkan. Bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Gitu. Nah, ini contoh dokumen pemberitahuan impor barang. Saudara bisa download ya formulirnya di Peraturan Nomor 22 BC 2009 sebagaimana diubah dalam Per 20 BC 2016. Di sini di dalam dokumen pemberitahuan impor barang sebagai pelaporan pajak ya. Jenis impornya impor biasa atau impor berkala untuk dipakai sementara, pelayanan segera dan sebagainya. Termasuk yang paling penting adalah nomor 37 ini. Jadi dihitung dulu berapa biaya masuknya, misalnya mendapatkan fasilitas, berapa biaya masuk kita, kemudian impor, tujuan impor. Ini enggak kita singgung ya, terlalu panjang nanti. Kalau terkait yang kita impor adalah barang kena cukai, berapa cukainya, berapa PPN, berapa PPNBM-nya, berapa PPh-nya, totalnya berapa yang dibayar. Kalau terkait pajak tersebut ditanggung pemerintah, berapa yang ditanggung pemerintah. Kalau misalnya ditunda, berapa yang ditunda. Kalau misalnya tidak dipungut atau dibebaskan, berapa yang telah dilunasi berapa. Kemudian ini otomatis karena pembayaran sekarang sudah melalui bank, jadi sudah auto check. Begitu saudara sudah bayar pajaknya tadi 858 juta. Terus saudara membuat dokumen pemberitahuan impor barang, angkanya sama, nanti akan tercross check secara otomatis by sistem. Nah, impor seperti itu. Mudah kan? Tarif dikalikan nilai pabean. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Bea keluar, ini terkait ekspor. Itu rumusnya juga sederhana. Tarif dikalikan harga patokan ekspor dikalikan dengan jumlah. Tarif dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 2018. Harga patokan ekspor, saudara bisa lihat di Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan harga patokan ekspor. Ini setiap bulan berubah peraturannya, jadi harus update setiap bulan. Yang saya ajarkan saat ini, harga patokan ekspornya tentu bisa saja tidak berlaku ketika dipakai di bulan Agustus, karena sekarang kita referensinya adalah yang bulan Juli. Jumlah kuantitinya. Kita masuk ke soal. Pada 3 Juli 2020, sejumlah 1000 meter kubik kayu pinus. Kayu pinus itu HS code-nya 440711 dari tadi ya, insw.go.id, dicari. Itu siap diekspor ke PT DEF ke Turki. Harga transaksinya jadi antara DEF dengan pengusaha di Turki itu sepakat $410 per meter kubik. Bagaimana terkait penyelesaian ekspor kayu pinus ini? Nah, kayu ini termasuk salah satu komponen yang dikenakan bea keluar. Jadi ada beberapa komponen yang dikenakan bea keluar. Ada beberapa barang yang dikenakan bea keluar terkait eksportasinya. Beda dengan impor. Ketika impor, semua barang harus cek di INSW untuk melihat tarifnya. Tetapi ketika ekspor, hanya barang-barang tertentu yang dikenakan bea keluar. Apa saja? Pertama, kayu. Kedua, kulit. Ketiga, CPO dan turunannya. Kemudian yang keempat adalah produk mineral dan tambang. Ya, ada itu 4 komponen, 4 barang yang dikenakan bea keluar. Selain itu, apakah dikenakan bea keluar? Tidak. Selain 4 barang tadi tidak dikenakan bea keluar.
sama seperti sebelumnya, kita cari dulu kurs pajaknya karena HPE nanti dalam dolar. Terus kita lihat di peraturan Menteri Perdagangan, di peraturan Menteri Keuangan tentang tarif, ini sudah ditetapkan kayu yang HS code 4407 10 sampai 99 itu tarifnya 5%. Nah, sementara pinus ini 4407 11 tarifnya 5%. Terus kita cari harga patokan ekspor untuk kayu pinus bulan Juli. Nah, diatur di situ pinus harga patokannya adalah 600 dolar per meter kubik. Ya. Kita masukkan tarifnya 5%. Harga patokan ekspornya 600 dolar. Jumlah kuantitinya 1000. Menghitung pajak dalam rupiah ya. Jadi 14.000 kalikan kurs pajak 14.253. Biaya keluarnya 427.590.000 rupiah. Nah ini. Kapan ini harus diselesaikan pembayarannya? Bersamaan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan ekspor barang. Begitu. Ada pertanyaan? Jadi tidak menggunakan nilai transaksi, tetapi menggunakan HPE, harga patokan ekspor. Harga patokan ekspor pun nanti sudah saya terangkan di soal, ya. Karena tidak mungkin dihafal. Kayu itu jenis kayunya banyak sekali. Kayu eboni, jati, pinus, akasia, sengon, karet, dan sebagainya. Kulit, belum lagi mineral, kemudian CPO dan turunannya, wah itu banyak sekali ya. Jadi nggak mungkin kita hafal. Ini contoh bentuk formulir pemberitahuan ekspor barang. Saudara bisa dapat dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2018. Nah, apabila barang tersebut kena bea keluar, maka sampaikan di sini berapa nilai bea keluarnya. Begitu. Ya. Jika tidak, maka ini kosongi saja, 0. Secara umum, materi pajak perdagangan internasional sudah selesai. Ini adalah materi tambahan terkait kondisi saat ini. Fasilitas pajak terkait kondisi saat ini, terkait penyebaran COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, meningkat kasusnya, total kematian, dan ini untuk yang terakhir ini Amerika Latin menjadi epicentrum baru, Rusia, Asia Selatan, dan Afrika Selatan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Per 25 Juni, ini yang positif seperti itu ya. Nah, dampak pandemi ini ternyata memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi kesehatan, ini menciptakan krisis kesehatan. Dari sisi sosial, berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Ada beberapa industri yang mati. Contoh, industri pariwisata. Kalau saudara ke Bali, dulu itu Bali itu wisatawan asing banyak sekali di sini. Pada saat ini orang asing di sini sangat jarang kita temui. Biasanya orang dari mana berbagai negara bisa kita temui di sini. Sekarang yang kita temui sebagian besar adalah orang Indonesia atau orang asing yang memang dia sudah tinggal lama di Indonesia atau memiliki kitas. Kemudian dari sisi ekonomi, tentu ketika aktivitas ekonomi itu terganggu, berhenti, nah kinerja ekonomi menurun tajam. Investasi ekspor impor terkontraksi.
pertumbuhan ekonomi turun, ya, penurunan ekonomi. Dari sisi keuangan, ada volatilitas dan gejolak sektor keuangan, ketidakpastian, ya. Susah untuk memprediksi kondisi yang seperti ini. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu. Nah, dampaknya, ya, ketika tadi pertumbuhan ekonomi turun, pabrik-pabrik berhenti, industri-industri berhenti, ada pemutusan hubungan kerja, sehingga pengangguran meningkat. Ketika masyarakat itu menganggur, tidak memiliki penghasilan, daya beli rendah, masyarakat miskin bertambah. Nah, ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sebelum terjadinya pandemi ini diprediksi 5,3% menurut APBN 2020. Tetapi begitu pandemi ini diproyeksi kembali, dihitung kembali dengan 2 skenario. Jadi nggak ada skenario ringan sedang, nggak ada. Yang ada berat, sangat berat. Ketika berat, kita masih bisa tumbuh 2,3%. Tetapi ketika skenarionya masuk dalam kriteria sangat berat, kita minus 0,4%. Ya. Dampaknya bagaimana? Kemiskinan akan bertambah. Ketika skenarionya berat, kemiskinan bertambah 1,8 juta, pengangguran bertambah 2,9 juta. Ketika dampak dengan skenario sangat berat, kemiskinan itu diprediksi bertambah 4,8 juta, pengangguran bertambah 5,2 juta. Nah, di sini butuh langkah-langkah ekstraordinari yang luar biasa untuk menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju ke skenario sangat berat. Itu yang bisa kita lakukan. Masuk skenario berat, oke, tapi sangat berat ini harus kita hindari. Nah, yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai sekaligus kita sosialisasi, ya. Jadi saudara biar tahu, ada beberapa fasilitas fiskal yang diberikan terkait pandemi ini. Sebenarnya sudah kita berikan juga sejak tahun 2012, ini dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70, di mana pembebasan biaya masuk dan atau cukai atas impor barang kiriman, hadiah atau hibah untuk kepentingan sosial yang diberikan kepada badan, yayasan, lembaga yang bersifat non-profit. Kemudian diatur lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 2019. Ada pembebasan biaya masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Importernya jelas, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, terkait kondisi pandemi ini dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2020 terkait fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi. Nah, dasarnya apa? Dasar keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 ini, aturan yang di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, sebagaimana telah disahkan menjadi undang-undang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, saudara harus ikuti ini. Anda belajar ekonomi, ini harus diikuti perkembangan ekonomi sekarang ini. Nah, persandingan tiap jenis fasilitas, ini saudara bisa baca. Saya tekankan yang terakhir, ya, yang PMK 34 2020. Jadi subjeknya bisa pemerintah, badan hukum, non-badan hukum, termasuk perseorangan. Jadi saudara secara individu bisa mengimpor barang-barang terkait penanganan pandemi. Objeknya ada 73 jenis barang untuk penanganan COVID-19. Peruntukannya bisa untuk komersial ataupun non-komersial. Jadi kalau saudara yang mau berbisnis APD,
berbisnis alat penguji kesehatan, nah silakan, bisa. Bagaimana pengajuannya? Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, saudara ajukan secara otomasi di portal INSW. Tadi begitu kita masuk INSW kan ada ini ya, layanan BNPB. Nah, terkait COVID. Nah ini nih. Perizinan tanggap darurat. Nah, saudara bisa klik di sini ya untuk mengajukan perizinannya secara otomasi. Izin diberikan dalam 2 jam kerja jika syarat syarat-syaratnya sudah terpenuhi dengan lengkap. Kemudian kantor permohonannya ya bisa saudara tujukan ke KPU atau KPPBC tempat pemasukan. Misalnya mau masukkan APD melalui Semarang, tadi saudara bisa pilih Bandara Ahmad Yani atau Pelabuhan Tanjung Emas. Bea cukainya berbeda ya, bisa bea cukai kantor, bea cukainya sama, bea cukai Tanjung Emas. Nah, fasilitas apa yang akan diperoleh? Yang pertama, bea masuk dan cukai dibebaskan. PPN BM tidak dipungut, PPh pasal 22 dibebaskan. Gitu ya. Nah, syaratnya saya juga fokus ke PMK 34. Yang pertama adalah identitas pemohon, ada fotokopi NPWP, rincian jumlah jenis dan perkiraan nilai barang, uraian mengenai tujuan penggunaan barang. Ya. NPWP ini menjadi kata kunci. Saudara harus punya NPWP untuk bisa tadi mengimpor alat-alat penanganan pandemi COVID. Ya. Ketika barang kiriman yang saudara beli dari luar negeri, ya, barang kiriman maupun barang pribadi penumpang yang saudara beli dari luar negeri itu kurang dari 500 US dollar, tidak perlu permohonan, otomatis dibebaskan. Begitu. 500 US dollar berarti sekitar berapa itu? 500 kali 14.000. Sekitar, kita hitung ya. Berapa ya? 500 kali 14.000, 7 jutaan. Nah, itulah. Alurnya tadi saya fokus ke PMK 34. Saudara masuk ke portal INSW. Nah, nanti sistem akan meneruskan ke kantor BC tempat pemasukan dan akan menerbitkan surat keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini menjadi dasar Anda melakukan impor dengan mendapatkan fasilitas kepabeanan. Proses pengeluaran barangnya tadi ya, Anda submit PIB melalui INSW, cantumkan nomor surat keterangan Menteri Keuangan dan nomor rekomendasi BNPB di dalam sistem ini. Nanti ini akan meneruskan ke C1 DJBC, dapat nomor pendaftaran penjaluran berdasarkan manajemen risiko, hijau, kuning, merah. Ketika hijau langsung bisa dipakai. Ketika kuning nanti ada penelitian dokumen, ketika ditetapkan jalur merah nanti ada pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, baru ketika sesuai semua barang dapat dikeluarkan. Nah, saya kira itu materi tentang perdagangan internasional termasuk fasilitas yang sekarang terkait dengan penanganan pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saudara bisa sampaikan melalui forum. Kemudian akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.